adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali kita bertemu di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Nah adik-adik, kakak mau tanya, gimana kabar adik-adik semua? Sehat? Puji Tuhan sehat semua. Nah adik-adik, tak bosan-bosannya kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh adik-adik dengan cara ketika adik-adik ingin berpergian keluar rumah, jangan lupa selalu menggunakan masker ya. Dan juga ketika adik-adik berpergian keluar rumah dan hendak balik ke dalam rumah, jangan lupa cuci tangan adik-adik dengan menggunakan sabun dan dibilas dengan air yang mengalir. Juga adik-adik harus makan makanan yang bergizi, minum air putih yang banyak, rajin olahraga, dan yang terlebih lagi istirahat yang cukup. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini, tapi sebelumnya kakak ingin adik-adik mempersiapkan Alkitab adik-adik, kidung cerianya, dan juga persembahan yang ditaruh di amplop. Jadi nanti persembahan ini bisa adik-adik serahkan ke mama papa ya. Nah adik-adik, kakak jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 227. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri semua, ikutin gerakan kakak ya. Hendak ku katakan melayani Tuhanku, tapi juga ku gunakan ikut Yesus Tuhanku. Adik-adik, kita akan memasuki doa pembukaan. Mari kita berdoa. Sikap berdoanya lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami datang hadirat-Mu yang kudus ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan masih menjaga dan melindungi kami semua. Ya Bapa, berkati ibadah minggu kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Biarlah Engkau mau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, dan berfirmanlah Tuhan karena kami siap mendengarnya ya Tuhan. Bapa, ampuni setiap dosa dan salah yang telah kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan, masih dalam sikap yang berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini dari Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Sudah ketemu semua? Yosua perjanjian lama apa baru? Yap, Yosua adalah perjanjian lama. Yosua 3 ayat 1 sampai 17. Kita akan membacanya secara bersama-sama dengan perikop nyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh Israel, supaya mereka tahu
bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang, pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke Laut Araba itu, yakni Laut Asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tengah Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Sedemikian jauh pembaca Alkitab kita pada hari ini. Adik-adik boleh silakan duduk kembali. Adik-adik, kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua. Di sini, di antara adik-adik semua, siapa yang pernah menjabat sebagai ketua kelas? Atau ketua kelompok? Biasanya kan kalau di pramuka ada kelompok-kelompok atau regu-regu kan. Nah, siapa yang pernah menjabat sebagai ketua regu atau ketua kelompoknya? Atau enggak yang simple, kalau diberi tugas sama guru kan suka ada tugas kelompok. Nah, tugas kelompok itu pasti ada satu ketuanya atau juru bicaranya, betul? Nah, adik-adik, tugas dari ketua atau ketua kelompok atau ketua regu itu apa ya? Tugas dari ketua kelompok atau ketua regu itu adalah untuk membimbing atau mengarahkan anggota-anggotanya. Nah, itu adalah hal yang sama yang dialami oleh Yosua. Nah, adik-adik, ketika Musa meninggal, Tuhan secara langsung mengutus Yosua atau memilih Yosua untuk menggantikan Musa menjadi pemimpin bangsa Israel. Nah, adik-adik, ada yang tahu arti dari nama Yosua? Arti dari nama Yosua adalah Allah menyelamatkan. Nah, adik-adik tahu nggak kira-kira kenapa Allah memilih Yosua sebagai pengganti Musa? Padahal masih banyak orang-orang yang lain. Nah, di sini Allah melihat sosok Yosua itu adalah sosok yang hidupnya taat dan setia kepada Tuhan Allah. Dan Yosua juga dikenal sebagai pribadi yang sabar dan pemberani. Untuk menjadi seorang pemimpin, sabar dan pemberani itu sangat diperlukan sekali adik-adik. Nah, ketika
Yosua dipilih Allah untuk menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel, di situ Yosua tahu kalau tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin bangsa Israel, yaitu bangsa yang sangat besar. Bagi Yosua itu sangat, wah, ini sangat sulit nih sepertinya. Nah, adik-adik, pada saat itulah muncul keraguan, kecemasan, juga kekhawatiran di dalam diri Yosua, karena Yosua merasa tidak pede atau tidak sanggup untuk memimpin bangsa Israel, karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang banyak sekali orang-orangnya. Nah, Tuhan Allah melihat dan mengetahui keraguan dan kekhawatiran serta kecemasan yang dialami oleh Yosua. Oleh sebab itu, Tuhan Allah berfirman kepada Yosua, katanya gini, "Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai kamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan hidup seturut kehendak Tuhan." Nah, Tuhan Allah bilang kepada Yosua kalau seperti aku menyertai pendahulumu Musa, demikian juga Tuhan bakal menyertai kemanapun dan apapun yang dilakukan oleh Yosua. Tapi kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, maksud itu hati Yosua, dan harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan menyertai Yosua. Adik-adik, tugas pertama yang diterima Yosua sebagai pemimpin baru bangsa Israel adalah membawa bangsa Israel melewati atau menyeberangi sungai Yordan menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, dalam pembacaan Alkitab yang tadi kita baca dalam Yosua 3 ayat 1 sampai 17 diceritakan bahwa pada saat itu Yosua bangun pagi-pagi sekali dan membawa seluruh atau semua bangsa Israel dari Sitim menuju ke sungai Yordan. Nah, pada saat mereka sampai di tepi sungai Yordan dan melihat keadaan sekitar, terlihat seperti kayak susah ya, atau sulit untuk dilalui atau diseberangi oleh bangsa Israel. Nah, tapi Yosua tidak patah semangat atau tidak habis akal. Ia teringat akan janji Tuhan dan pesan Tuhan, dan akhirnya mulailah Yosua memberi perintah-perintah kepada pengatur-pengatur pasukan untuk mengelilingi perkemahan dan memberitahu kepada bangsa Israel tentang arahan atau jalannya, arak-arakan mereka nanti pada saat menyeberangi sungai Yordan. Nah, sebelum memulai perjalanan menyeberangi sungai Yordan, Yosua memerintahkan kepada bangsa Israel mereka harus menguduskan diri mereka, dan pada saat perjalanan mereka harus fokus pada tabut perjanjian yang nanti akan dibawa oleh para imam Lewi, karena tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Allah sendiri. Nah, pada saat perjalanannya pun mereka harus menjaga jarak dengan tabut perjanjian, kira-kira 200 hasta atau sekitar 900 meter. Lumayan jauh ya adik-adik jaraknya. Nah, yang bertujuan untuk menghormati kehadiran Allah dan kuasa Allah yang membuka jalan yang akan mereka lalui di depan. Adik-adik, ada yang bisa menebak apa yang terjadi selanjutnya kepada bangsa Israel pada saat melewati sungai Yordan? Ya, betul sekali. Kejadiannya sama persis ketika Tuhan menyertai Musa dalam memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir dan menyeberangi laut Teberau. Nah, laut itu terbelah menjadi dua dan Musa beserta bangsa Israel bisa keluar dari tanah Mesir. Mereka berjalan di tanah kering di tengah-tengah laut Teberau. Nah, itulah yang terjadi dengan bangsa Israel pada saat melewati sungai Yordan. Tuhan menunjukkan kuasanya di depan bangsa Israel lagi.
Nah, tapi kali ini adalah pada saat kepemimpinan Yosua. Nah, adik-adik, pada saat itu ketika tabut perjanjian yang dibawa oleh para imam Lewi maju duluan, karena mereka yang di depan ya adik-adik untuk memimpin perjalanan. Pada saat mereka melangkahkan kaki menuju sungai, tiba-tiba aliran sungai itu terhenti dan akhirnya sungai itu kering dan bisa dilewati oleh bangsa Israel untuk menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Nah, sampai orang terakhir yang melewati sungai itu masih berhenti, tidak ada sama sekali air yang mengalir. Itu semua adalah berkat kuasa Allah. Nah, berkat keyakinan dan ketaatan Yosua kepada Allah tentang janji dan penyertaan Allah, karena Yosua yakin Tuhan pasti menyertai mereka, maka Allah memberikan petunjuk kepada bangsa Israel untuk melewati sungai Yordan. Dan bukti inilah yang membuat bahwa kehadiran Allah itu sungguh-sungguh hadir di tengah-tengah kehidupan Yosua dan bangsa Israel. Nah, adik-adik, Yosua pun ketika mendapatkan tugas dan tanggung jawab yang baru, yaitu sebagai pemimpin bangsa Israel menggantikan kepemimpinan Musa, Yosua pun mengalami keraguan, ketakutan di dalam dirinya dia, bahwa dia sanggup gak ya memimpin bangsa Israel, yaitu bangsa yang besar. Nah, tapi di sini Yosua yakin dan percaya tentang janji Allah, yaitu bahwa Tuhan akan selalu menyertai kepemimpinan Yosua, seperti halnya Tuhan menyertai kepemimpinan Musa, asal Yosua hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ini terbukti ketika Tuhan membantu bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan di bawah kepemimpinan Yosua. Nah, adik-adik, sama halnya seperti kita ketika kita atau adik-adik sedang mengalami kesusahan, keraguan, yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Mungkin adik-adik dalam hal pelajaran, ketika adik-adik sedang ujian, adik-adik takut mendapatkan nilai yang kecil atau nilai yang jelek. Nah, adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan membantu dan menyertai adik-adik dalam menyelesaikan ujian, asal adik-adik harus rajin belajar dan jangan lupa berdoa dan berserah kepada Tuhan. Atau ketika adik-adik akan menghadapi suatu perlombaan, nah adik-adik takut atau kak aku gak yakin nih aku bakal menang di lomba itu. Nah, asal adik-adik yakin kalau Tuhan pasti bakal menyertai adik-adik dan adik-adik sudah berusaha berlatih, pasti Tuhan akan memberikan hasil yang memuaskan. Nah, adik-adik harus yakin dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kehidupan adik-adik semua dimanapun dan kapanpun. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 13, Kami Puji Dengan Riang. Bisa? Yuk, kita nyanyi bareng-bareng ya. Hati
Adik-adik, tiba waktunya kita untuk memberi persembahan. Sudah siapkan persembahan di dalam amplop seperti ini? Persembahan ini nanti boleh kalian titip di mama papa untuk diberikan ke gereja ya nanti. Yuk kita memuji Tuhan dari aku bawa dan berikan. Bisa? Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sebelum kita mengakhiri ibadah Minggu Pelayanan Anak pada pagi hari ini, Kakak undang untuk adik-adik bangkit berdiri. Kita akan kembali memuji Tuhan dari lagu Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Bisa? Yuk semuanya bangkit berdiri. Kita akan menyanyi memuji Tuhan. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Masih di dalam sikap berdiri, kita akan segera mengakhiri ibadah Minggu Pelayanan Anak pada pagi hari ini. Tak bosan-bosannya kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik bahwa kita itu harus yakin dan percaya kepada pertolongan Tuhan. Apapun permasalahan yang kita hadapi, yakin dan percaya Tuhan pasti akan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang kita hadapi, karena Tuhan itu selalu beserta kita, selalu beserta adik-adik semua. Nah adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas setiap penyertaan-Mu yang boleh terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Ya Bapa, biarlah firman-Mu pada pagi hari ini dapat bertumbuh dalam hati kami ya Bapa. Ajar kami untuk selalu yakin dan percaya kepadamu dan selalu mengandalkan Engkau di dalam setiap permasalahan yang kami hadapi ya Bapa. Karena kami yakin dan percaya ya Bapa, rencana-Mu ialah ya dan amin ya Tuhan. Kami juga yang berdoa untuk pemerintahan kami ya Bapa yang sedang dalam peperangan menghadapi virus corona. Tuhan berkati setiap jajaran-jajarannya sehingga virus COVID-19 atau virus corona ini dapat segera menghilang dari negeri Indonesia dan di seluruh dunia ya Bapak. Kami juga yang berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan tadi. Tuhan berkati persembahan ini sehingga dapat berguna bagi memperlebar kerajaan-Mu saja ya Tuhan. Inilah doa kepada syukur kami ya Bapak. Berkati kami semua anak-anak-Mu. Nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.